Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejawat sekalian, para pemirsa setia podcast on air Perdosi Cabang Medan. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan sukses dalam segala aktivitas sehari-hari. Berjumpa kembali kita di podcast Perdosi on air yang merupakan salah satu persembahan dari Perdosi Medan yang mana bertujuan untuk memberikan satu informasi keilmuan terkait hal-hal yang berhubungan khususnya pada bidang neurologi. Bersama saya, Dr. Hasan Arifin, spesialis neurologi, sebagai host pada sesi podcast kali ini. Dan hari ini kita akan membahas satu penyakit yang mungkin sahabat-sahabat sekalian sudah sering mendengar daripada penyakit ini, yaitu penyakit stroke, yaitu satu penyakit akibat adanya gangguan daripada pembuluh darah otak, baik karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Dan ini cocok sekali dengan tema yang berhubungan memang hari ini, hari tanggal 29 Oktober, yaitu World Stroke Day, Hari Stroke Sedunia. Dan kita tahu bahwa kasus stroke ini cukup meningkat kasusnya, baik dari tingkat kecacatan dan kematian setiap tahunnya. Dan kita akan lebih spesifik lagi membahas satu jenis stroke, yaitu stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Nah, stroke ini luar biasa, memang stroke hemoragik ini setiap tahun angka kematiannya juga cukup meningkat dan bahkan dikatakan lebih tinggi kematian dibandingkan dengan jenis stroke yang satu lagi, yaitu stroke karena sumbatan. Maka melalui podcast hari ini kita akan bincang-bincang nih, membahas mengenai bagaimana sih penanganan operatif pada kasus stroke perdarahan ini. Nah, sahabat produksi sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak sendiri hari ini. Saya bersama seorang pakar ahli bedah saraf yang mungkin kita sudah mendengarnya, mengenalnya, khususnya yang ada sejauh di Kota Medan. Beliau perawakannya kalau lihat muda, energik, dan beliau aktif sekali membagi media sosial terkait informasi mengenai perkembangan bedah saraf. Di IG beliau, Brain Spine Sedir Medan, dan alhamdulillah saya juga salah satu follow IG beliau. Nah, beliau sudah hadir bersama kita, sekali kita hari ini. Beliau adalah Dr. Sabri Ibrahim, spesialis bedah saraf konsultan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Baik, sehat. Alhamdulillah selama pandemi ini dok ya. Gimana aktivitas, apakah terhalang atau tidak dok? Ya baik, menarik sekali ya. Jadi sahabat-sahabat podcast Perdosi Medan. Nah tadi karena kita sudah angkat judul bagaimana penanganan operatif pada pasien stroke hemoragik atau stroke perdarahan. Nah, kita minta sedikit dari Dr. Sabri. Ini dok, stroke hemoragik ini seperti apa? Mohon penjelasan lebih rinci dari Stroke hemoragik itulah peristiwa bocornya pembuluh darah sehingga menyebabkan pendarahan otak. Berarti pembuluh darah itu pecah ya? Iya. Sehingga di bagian otak kita itu terisi oleh darah yang seharusnya tidak semestinya di situ ya dok? Ya. Di luar daripada pembuluh darah. Baik. Nah, menarik sekali. Nah dok, ini kira-kira apa sih penyebabnya dok dari stroke hemoragik ini, dan faktor risiko apa sih dok yang menyebabkan daripada terjadinya faktor stroke hemoragik ini dok? Ya penyebabnya banyak. Misalnya sudah ada kelainan pembuluh darah. Misalnya disebut ya dalam bahasa kedokteran aneurisma. Aneurisma itu sudah ada membalon dia pembuluh darahnya, tinggal tunggu kapan pecahnya saja. Atau ada kelainan pembuluh darah yang bentuk lain, gangguan pembuluh darah seperti AVM. Ya, kalau AVM itu kayak segumpal cacing, disitulah ada kelainan pembuluh darahnya, jadi gampang pecah. Ada kelainan yang jarang lagi, arteriovenous malformasi, itu pun bisa pecah sesuatu ketika. Nah, penyebab lain bisa dibilang faktor resiko. Orang-orang yang sakit jantung dengan konsumsi pengencer darah selama hidup ya. Orang-orang yang penyakit hati, karena produksi vitamin K, pembekuan darah kan di hati. Nah, dia rentan untuk terjadinya perdarahan otak. Yang lain yang jarang sebenarnya, tumor pun bisa bergerak, intratumoral bleeding, ya, hipertensi juga bisa sebagai penyebab. Bukan berarti tidak hipertensi nggak bisa stroke, ya bisa.
kadang-kadang orang yang gaya hidupnya tidak sehat ya, misalnya makan yang mengandung lemak tinggi, kolesterol ya, gula nggak terkontrol, sehingga dinding pembuluh darahnya sklerotik, rapuh, mudah pecah. Kalau tidak sumbat, ya mudah pecah. Ya, itu juga menjadi faktor risiko. Ya, jadi banyak sekali dok ya. Banyak sekali ya. Ada yang nggak diteliti, misalnya saya sering mendapatkan kasus habis makan durian, stroke. Habis makan kari kambing, stroke. Ya itu belum ada kawan-kawan kita yang meneliti spesifik ya. Saya nggak berani memberi legalisasi karena tidak ada tulisannya, tapi di lapangan kita jumpai gitu. Ya. Oke, jadi ini menjadi tantangan juga nih bagi sahabat Perdosi yang meneliti ya dok ya. Ini kaitan mengenai tadi durian, daging kambing ya, apa kira-kira ya? Iya, baik dok. Menarik sekali nih pembahasan kita hari ini. Jadi faktor risiko stroke hemoragik itu banyak dok ya. Nah ini dok, gimana kita cara untuk mengetahui ini, mendiagnosis dok? Ini stroke hemoragik ini atau stroke yang lainnya gitu dok? Ya sebenarnya dari klinis itu stroke hemoragik sama stroke non hemoragik atau sumbatan sama saja ya. Nah di awal-awal kita memang harus memastikan ini, karena terapinya sangat berbeda, penting sekali. Jadi modalitas yang sering kita pakai adalah CT scan ya. Di scanning kepala itu tentu kalau perdarahan akut nampak dia putih kan. Nah, kalau perdarahan sudah kronik cenderung menjadi agak lebih hitam. Misalnya subdural kronik itu hitam dia. Kalau perdarahan akut putih. Nah, CT scan ini penting juga sebagai diagnostik, sebagai mau diapakan ini manajemennya. Nah, mau dioperasi atau non operasi. Gitu. Untuk mengevaluasi juga ya, tingkat keparahannya gitu juga. Volumenya berapa? Ya, baik. Jadi kenapa stroke hemoragik itu menjadi hal yang penting sekali, perlu kita diagnosis cepat, artinya dengan scanning kita harus lakukan. Karena apa dok, kira-kira dok, kenapa ini penting, harus tata laksana harus cepat dok? Iya, ya tekanan otak yang setelah ada perdarahan tentu tekanan otak menjadi tinggi dan dikatakan tekanan otak 20 cm, di atas 20 cm air itu tidak ada yang hidup. Ya, begitulah kira-kira. Jadi kita perlu mendiagnosa cepat untuk menentukan apakah ini indikasi operasi atau tidak, bagaimana manajemen selanjutnya. Ya, model perdarahannya, misal apakah supraverik hemorrhage, apakah intracerebral hemorrhage, atau lain-lain, tentu manajemennya berbeda-beda. Ya, jadi di sini pentingnya dok ya, berarti kita diagnostik harus penting, cepat, tepat, sehingga kita tahu jenis stroke-nya dan tata laksananya yang mungkin yang tepat ya dok ya. Saya rasa CT scan sekarang sangat mudah ya. Iya. Dulu kita mungkin di provinsi, sekarang di kabupaten pun sudah. Ya mungkin kawan-kawan nggak ada kesulitan mendiagnosa stroke. Iya. Dulu kita hafal sirira stroke skor saja sama ini ternyata bisa beda. Iya, baik, menarik nih sahabat Perdosi sekalian. Kita akan bahas lebih detail lagi bersama beliau. Nah, karena kaitan juga dengan tadi tata laksana disebut operasi dok. Nah, ini gimana sih dok? Tindakan, apakah semua stroke hemoragik itu kita lakukan tindakan operasi atau tidak dok, kira-kira dok? Ya. Tidak semua lah, tidak semua ya. Misalnya pasien sadar saja, ya hanya lumpuh sedikit, perdarahannya sedikit, ya tidak dioperasi. Biasanya yang menjadi indikasi operasi udah ada penurunan kesadaran. Paling biasanya pasien koma dengan lumpuh, ya. Nah, dilihat juga bukan berarti sudah koma, sudah lumpuh, harus operasi, enggak juga. Nah, ditengok volumenya berapa. Biasanya kita pakai volume 30 cc ya, tapi tergantung lokasi. Apakah 1 cc operasi? Bisa operasi, karena volume bukan saja satu hal yang menentukan operasi. Misalnya 1 cc di cerebellum, letaknya dok di cerebellum, tapi dia menekan ventricle 4. Ya, kalau nggak dioperasi bentar lagi hidus kan? Ya. Nah, misalnya volume 20 cc, pasien koma, efek bengkaknya yang luar biasa. Nah, jahatnya darah ini setelah perdarahan
rusak jaringan otak, bengkaknya yang lebih parah daripada volumenya. Kadang-kadang volume bagus sih, tapi bengkaknya luar biasa. Tentu perlu intervensi kan katanya, bukan mengambil darahnya. Kadang kalau 20 cc nggak perlu pun, kalau deep nggak perlu. Memindahkan batok kepala sementara, disimpan dulu di perut, sehingga tekanan otaknya turun, sambil perdarahan diresorpsi, biasanya 2 bulan kita pasang lagi. Nah, gitu. Ada juga yang tindakan operasi yang perlu mengevakuasi darahnya. Ada juga tindakan operasi yang perlu mengklip pembuluh darahnya supaya tidak bocor lagi. Itu biasanya pada aneurisma yang SAH ya. Saya clipping tuh ya, clipping gitu. Nah, untuk menyumbat bocornya pembuluh darah tidak hanya clipping, bisa coiling, artinya endovaskuler, sama masuk dari pembuluh darah paha, kemudian disumbat bocornya. Tentu kedua ini tidak ada yang superior, masing-masing ada indikasinya. Ya, kalau lehernya balon pembuluh darah yang pecah lebar, Anda mau sumbat dengan endovaskuler, yang Anda sumbat itu tetap migrasi dia, masuk ke lumen. Ya, kalau necknya sempit, lebih bagus endo, hasilnya tua lebih bagus endo. Nah, gitu. Jadi walaupun volume banyak, tapi belum tentu saya operasi atau kami operasi enggak. Tengok juga, ICS sudah 4 misalnya. Selama ini makan obat pengencer darah, yang membuka kepala orang bukan tambah baik. Iya. Parah. Itu tentu tidak semua juga harus dioperasi. Banyak yang bisa dioperasi seperti itu. Gitu. Berarti memang seorang dokter itu harus apa ya dok? Harus jeli ya, menentukan ini layak atau tidak dioperasi, dengan menentukan lokasinya, dengan jumlah darah juga dengan klinis yang dijumpai pasiennya ya. Nah dok, tadi banyak sekali menarik ya, teknik-teknik operasi ada yang sifatnya tidak hanya mengeluarkan darah, tetapi ternyata mengurangi bengkak tadi dok ya. Juga atau menyumbat yang tadi yang bocor tadi, mengklip yang bocor itu. Iya, Clipping aneurisma namanya ya. Nah, baik dok. Jadi menarik sekali. Nah, ini dok, kadang terkendalanya kita di keluarga dok. Jadi di keluarga ini kan sering bertanya nih, ini operasi kira-kira berhasil atau tidak? Gimana tingkat keberhasilannya gitu? Nah, ini gimana dok? Bisa nggak dijelaskan mungkin dari pengalaman dokter juga dok untuk menangani kasus-kasus seperti ini? Ya tentu yang kita pilih untuk operasi ini case by case ya. Memang sudah kita pertimbangkan semua. Ini sangat-sangat perlu operasi. Ya, kalau memang tidak perlu operasi kan tidak harus dioperasi, karena banyak pengobatan yang tanpa operasi. Apa tadi maksudnya? Bagaimana tingkat keberhasilan dok? Tingkat keberhasilan. Tingkat operasi nih dok. Nah, apakah kita bisa mengatakan ke pasien, oh ini pasti berhasil atau di sekian berapa persen gitu? Nah itu pun tergantung. Ya seperti kita ketahui, perdarahan di ganglia basal dioperasi tidak dioperasi tidak ada perbedaan outcome. Itu udah penelitiannya sangat randomized control trial ya. Udah sangat tinggi penelitiannya. Untuk perdarahan di ganglia basal dioperasi tidak dioperasi tidak ada perbedaan outcome. Tapi kalau lobar hemoragi, perdarahan di lobar, itu operasi lebih baik outcome-nya. Tentu seleksi pasien yang benar. Jangan pasien udah makan obat pengencer darah, GCS sudah 4, dioperasi juga ya nggak ada gunanya. Sebenarnya kita bisa hitung ICH score. Kalau ICH score makin tinggi, maka tingkat keberhasilannya makin rendah. Nah, jadi misalnya ada yang 90% meninggal ya. Kita harus benar-benar info dari keluarga. Apa harapan keluarga? Kalau harapan tanpa cacat, aduh nggak mungkin lah. Ya. Kita berusaha ya, kita sampaikan kita berusaha dengan ikhtiar tadi, kita tetap menilai secara klinis pasien dari usianya, mungkin letaknya, letak pendarahannya. Ya, baik, ini menarik sekali kita diskusi ya bersama Dr. Sabri Ibrahim, dan dari beberapa kasus stroke hemoragik ini dok, komplikasi ada nggak dok dari tindakan operasi dok yang perlu diketahui mungkin sahabat-sahabat sekalian di rumah? Ya, stroke yang masuk dengan koma ya hampir nggak ada, ya nggak ada, hampir nggak ada yang recovery-nya 100% nggak ada, defisit nggak ada. Maksudnya saya udah koma, masuk koma lumpuh, ya. Pasti ada gejala sisa. Ada beberapa yang memang yang GCS masuk tinggi,
volumenya tidak terlalu besar, umur muda, ya itu masih mungkin hampir 100% recovery ya. Berarti lihat dari umur ya dok ya? Ya banyak faktor. Ya. Iya dokter, kalau kita lihat dok, setelah dilakukan tindakan operasi nih, kan kita lakukan perawatan ya di rumah sakit. Nah ini untuk pemulihan apa ya pasien sendiri dari fungsionalnya sendiri gimana sih dok kita terapkan dok? Iya, saya biasanya habis operasi sudah pasiennya sudah sadar baik ya. Saya mungkin menganjurkan ke dokter ahli lain untuk ya lanjutkan fisioterapi, diedukasi untuk merubah gaya hidup ya, neuroproteksi, rehabilitasi, fisioterapi itu segala macam itu memang harus dikerjakan karena Anda udah kena stroke itu 10 kali lipat mungkin kena stroke lagi dibandingkan populasi yang normal. Anda jangan gaya-gaya nanti kembali lagi ya tiap hari makan makanan junk food yang nggak sehat ya kan. Harus rubah gaya hidup. Anda selama ini nggak kontrol tekanan darah, nggak kontrol kadar gula darah, nggak mau kontrol kolesterol, nggak mau olahraga, ya siap-siap. Sekarang cenderung lebih mudah orang kena stroke. Bahkan beberapa kasus saya tengok 35 tahun, ya ada pasien saya 40 tahun, itu sering. Dan kalau kita kaji, itu memang pola hidup, gaya hidup yang tidak mencegah, memperberat faktor resiko ya. Apalagi secara genetik udah ada, misalnya orang tua riwayat stroke, ditambah lagi gaya hidup yang jelek, merokok ya kan. Ya, itulah kira-kira. Ya, terima kasih dok. Ini luar biasa ya. Jadi banyak sekali pengetahuan kita dapatkan bagaimana memang perlu kerjasama dok gratis. Setelah di operasi ini terlibat berbagai divisi dok ya, fisioterapi, mungkin dokter neurologi sendiri bergabung ya untuk pemulihan lebih baik lagi pasien. Dan paling penting memang para pemirsa sekalian edukasi terhadap faktor risiko gaya hidup itu harus kita sampaikan kepada pasien agar tidak berulang lagi stroke-nya dok ya. Baik dok, karena memang waktu kita terbatas sekali dan rasanya mungkin ingin berlama-lama dengan dokter Sabri. Tetapi alhamdulillah mudah-mudahan dari yang singkat ini banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Mungkin dokter kira-kira dok bisa ada kesimpulan yang mungkin dokter ingin sampaikan untuk sebelum kita menutup daripada pertemuan kita hari ini dok? Ya, saya pikir yang belum kena stroke, apalagi ada riwayat keluarga hipertensi, pernah keluarga kena stroke, ada riwayat DM, ada riwayat asam urat, dari sekarang bisa dimodifikasi gaya hidup. Itu nyata-nyata yang menurunkan angka stroke. Karena kalau Anda udah kena stroke, hampir nggak ada dokter yang bisa mengembalikan ke normal 100%, tetap ada defisit. Paling tidak Anda mencong sedikit atau jalan mereng ya. Paling tidak paling ringan ya. Itulah kira-kira. Ya, jadi memang di edukasi pemahaman tentang faktor risiko dan pengendalian modifikasi gaya hidup paling penting gitu ya. Ya, saudara sekalian, ini pesan yang penting dari beliau agar tidak muncul komplikasi perdarahan. Ya, kalau sudah perdarahan, bawa cepat ke rumah sakit, diagnosis dan ditangani apakah layak atau tidak, itu nanti proses yang selanjutnya. Nah, terima kasih kepada dokter ya sebagai narsum podcast kita hari ini atas edukasi dan ilmu yang pada siang ini banyak sekali kita dapatkan. Semoga menjadi amal jariah bagi dokter dan semoga dokter sehat selalu. Baiklah sahabat produksi sekalian, cukup jelas dan sangat informatif dari penjelasan narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Sabri Ibrahim, spesialis bedah saraf konsultan. Semoga kita mendapatkan banyak informasi dan banyak manfaat dari pertemuan kali ini. Dan itu jangan lupa juga kepada sahabat produksi sekalian, dukung terus channel YouTube ya podcast Produksi Cabang Medan dengan cara subscribe dan klik lonceng notifikasi untuk mengupdate video-video terbaru terkait edukasi tentang khususnya di bidang neurologi. Dan jangan lupa kalau suka like, kemudian komen dan share video-video terbaru dari podcast Produksi Cabang Medan. Dan juga jangan lupa akun Instagram Produksi @ProdosiMedan 2019 dan fanpage Produksi Medan bisa kita lakukan follow. Dan juga jangan lupa follow-nya IG-nya Dr. Sabri ya, dan sponsor jadi Medan ya dok. Ya. Alhamdulillah saya juga sudah mengikutinya, banyak sekali keilmuan kita dapatkan di situ. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada dokter dan kepada kita semua. Sampai jumpa kita di podcast selanjutnya. Salam sehat dan sukses bagi kita semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.